katarak merupakan salah satu dan yang paling utama ya, penyebab nomor satu gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Kalau kita melihat mengenai besaran masalah katarak, tentu saja sudah ada survei yang dilakukan oleh WHO, yaitu Rapid Assessment of Avoidable Blindness yang dilakukan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Angkanya tinggi, angka kebutaan secara nasional 3%. WHO menyampaikan jika lebih dari 1,5% itu tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan matanya saja, tapi juga berpengaruh terhadap bagaimana kualitas hidup pasien, bagaimana untuk pasien bisa produktif ya, untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Tentu saja hal inilah menjadi tantangan kita, bahwa kita harus selalu menemukan gangguan penglihatan kebutaan khususnya akibat katarak ini harus kita cegah, harus kita tangani. Penglihatannya buram, penglihatan buramnya gradual, jadi makin lama makin buram. Yang kedua, melihat seperti kabut, melihat seperti asap atau melihat seperti awan. Matanya tidak sakit, tidak nyeri, itu gejala yang sering dikeluhkan pada pasien. Tandanya memang kita harus pastikan ya, sebetulnya dengan memeriksa tajam penglihatan secara sederhana dan juga kita bisa menggunakan senter dan loop ya, kita bisa lihat apakah memang pasien tersebut menderita katarak. Jadi gejala tandanya juga kita bisa pastikan dengan sangat mudah sebetulnya. Tapi nggak sakit atau gimana? Tidak sakit. Nah, itu yang kadang-kadang memang pasien mengeluhnya, saya kok pandangannya buram, makin lama makin buram, nggak sakit. Jadi kadang-kadang abai untuk periksakan. Padahal itu sebetulnya katarak yang angkanya sangat tinggi ya di Indonesia, di Jawa Tengah, yang seharusnya kalau kita bisa temukan kasusnya sejak ini, kita bisa tangani, dia tidak jadi pada kondisi kebutaan. Katarak memang yang paling banyak dipopulasi oleh karena peningkatan usia. Namun yang saya sampaikan di sini bahwa katarak tidak hanya terjadi pada kelompok usia lanjut, tapi juga bisa mengenai seluruh kelompok usia. Bayi baru lahir bisa jadi katarak. Oleh karena misalkan ada penyakit ibu kehamilan yang tadi saya sampaikan, itu juga bisa menginvasi ke janinnya sehingga bayi lahir tersebut menderita katarak. Atau misalkan katarak oleh karena trauma, katarak oleh karena penyakit mata yang lain, dan yang paling banyak populasi adalah katarak oleh karena peningkatan usia. Sehingga hal inilah yang perlu kita cegah secara bersama, yang perlu kita berantas secara bersama. Memang katarak itu kita tidak bisa menanggulanginya secara mandiri ya. Kami sebagai dokter spesialis mata tentu saja mengajak seluruh lintas profesi, lintas program untuk bagaimana sama-sama memberantas ini. Ya tentu saja dengan kompetensinya masing-masing. Case finding, penemuan kasus di masyarakat harus selalu ditingkatkan sehingga pasien-pasien yang menderita katarak bisa kita temukan, sistem rujukannya baik sehingga penanggulangan kataraknya bisa kita tangani di tingkat. Kalau pencegahan yang harus kita lakukan tentu saja yang pertama faktor risiko sinar UV, ultraviolet. Jadi paparan sinar UV atau sinar ultraviolet ini juga memicu terjadinya risiko katarak lebih cepat. Di samping memang katarak itu mayoritas timbul oleh karena peningkatan usia. Dengan peningkatan usia tentu saja fungsinya akan menurun, termasuk fungsi di metabolisme di lensa yang seharusnya lensa terjaga kejernihannya akan menjadi keruh. Tapi faktor risiko yang lainnya tentu saja tadi saya sampaikan sinar UV, sehingga pada pasien-pasien atau pada masyarakat yang bekerja aktivitas banyak di luar ruangan itu harus menggunakan kacamata pelindung, kacamata hitam ya, yang berfungsi untuk proteksi sinar UV sehingga paparan terhadap kondisi matanya tidak semakin berat. Ya. Sehingga ini yang kita coba untuk bisa meminimalisir faktor risikonya katarak. Mengkonsumsi nutrisi yang baik, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu juga sangat bermanfaat sekali, tentu saja untuk bagaimana meningkatkan kesehatan saraf mata masyarakat. Masyarakat tidak perlu takut ya, kalau misalkan sudah terjadi kondisi katarak ini lumrah terjadi terutama pada populasi usia lanjut ya, lebih dari 50 atau 60 tahun, tidak perlu takut karena operasi katarak sekarang sudah sangat canggih, hanya dilakukan kurang lebih 15-30 menit, pasien bisa langsung pulang ya, tidak nyeri, penyembuhan lukanya juga lebih cepat, stabilitas operasi juga lebih baik ya, sehingga tidak perlu takut kalau memang ada katarak, segera saja dilakukan tindakan operasi sehingga harapannya
visualisasi atau tajam penglihatannya akan kembali baik, produktivitasnya akan kembali lebih baik lagi.